Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Irfan Ramadan Widodo, NIM H1D023 Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi data alumni Universitas KAIS yang bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pemrograman web 2. Di sini saya juga menggunakan framework CEI 3 dan juga Bootstrap. Dan juga saya menggunakan PHP versi 8.3. Selanjutnya, untuk fitur-fitur utama yang dimiliki oleh aplikasi data alumni Universitas KAIS ini, yang pertama adalah CRUD alumni, yaitu create, update, delete. Di sini kita dapat lihat create, update, dan juga delete. Selanjutnya, untuk fitur yang kedua itu adalah pencarian nama dan tahun lulus. Kalau kita cari di sini, nama dan tahun lulus. Fiturnya selanjutnya juga fitur yang terakhir adalah statistik jumlah alumni per tahun. Kita dapat melihat statistiknya. Di sini untuk statistik di sini hanya dari 2020 hingga 2025 karena di database yang saya miliki itu hanya ada data di tahun 2020 hingga 2025 saja. Dan di sini ini eh, menyangkut seluruh program studi dan di bawah ini masing-masing program studi. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke codingan. Yang pertama kita buka application, config, dan autoload. Di sini kita dapat menginputkan library-library yang ada di CI, yaitu seperti session database, URL, from, dan file. Di sini ada database, yaitu berguna untuk menghubungkan nanti library-nya. Dan selanjutnya kita menuju ke config.php, yang dimana kita menetapkan base URL, yaitu UTS_pemweb. Dengan NIM saya, di sini base URL-nya itu ada di direktorinya masing-masing, itu. Dan selanjutnya kita akan menghubungkan database, yang dimana biasanya di Apache, MySQL, dan lain-lainnya itu cukup dengan root, tapi di sistem lain mungkin berbeda, kadang ada passwordnya. Kita hubungkan dengan DB alumni, yang dimana DB alumni ini dapat dicoba juga oleh kalian di sini. Nah, tinggal create saja, bisa diinputkan juga dubbingnya. Nah, database ini juga meskipun sudah dihubungkan dengan ini, dengan DB_alumni, kalian juga harus mengecek di sini apakah di dalam aplikasi kalian sudah nyala, misal di Laragon ataupun Exam, ini udah, dan juga dicek di PHP adminnya. Di sini apakah ada datanya? Ya, ada database-nya, DB_alumni. Selanjutnya dapat kita lihat untuk routes. Nah, routes di sini adalah default control yang kita miliki, yaitu alumni_index. Oke, selanjutnya kita ke model MVC atau model view controller. Di sini kita dapat lihat controller. Nah, MVC ini sendiri itu adalah sebuah konsep yang dimana di dalam sebuah website, ketika kita mau mengambil data di dalam database, misal nih kita mau ngambil data di sini nih, ada apa aja? Ada nama, NIM, program studi, dan lain sebagainya. Kita ambil dulu dengan ditaruh di model ini, selanjutnya akan dieksekusi prosesnya itu di controller, akan ditampilkan juga di views maupun sebaliknya. Misal kita menginputkan nih di views. Nah, contohnya ini tadi di tempatnya kita. Nah, kita menginputkan nih di views. Setelah kita inputkan akan diatur dulu di controller. Selanjutnya akan dieksekusi di database, dibalikan lagi controller, selanjutnya dibalikan lagi ke views. Nah, itu konsep untuk MVC. Selanjutnya untuk kontrol di sini alumni.php dapat kita lihat di sini ada kelas bernama alumni. Ada beberapa metode. Yang pertama itu adalah metode construct, yang dimana metode ini bertujuan untuk memberikan nilai awal dalam sebuah sistem. Nah, di sini construct-nya itu ada lewat model alumni model itu untuk ini nih, model yang kita miliki.
meluat dulu. Jadi kita tidak dapat mengambil langsung. Kita harus selalu luat dulu. Nah, timbang kita luat manual satu-satu, nah mending kita taruh di construct. Nah, selanjutnya ada helper URL ini supaya bisa redirect ke base URL. Selanjutnya juga library pagination. Yang dimana supaya kita bisa menggunakan session. Yang dimana kita dapat lihat di sini. Nah, nggak mungkin kan kita menampilkan 100 data ke bawah gitu. Kurang efisien. Nah, ini fungsinya pagination di situ. Selanjutnya kita ada index. Nah, di sini adalah filter pencarian. Yang dimana ini dollar keyword tahun dan prodi itu. Nah, ini juga fungsi MVC berguna di sini. Misalnya nih di index.php, diffuse index, alumni index. Nah, di sini nih kita ambil nih name-nya apa, keyword, tahun, dan program studi. Inputannya akan dieksekusi di controller ini. Selanjutnya juga akan dieksekusi di models. Nah, ini di bagian search alumni. Nah, nih nama tahun lulus akan dicari nih. Ada nggak nama tahun lulus dengan program studi yang dipilih? Jika ada, akan diresult dan ditampilkan di view lagi gitu. Selanjutnya di sini ada pagination ya. Tadi konsep untuk pagination sendiri itu untuk preview sama next ya gitu. Nah, di sini maksimalnya kita buat 10 dimulai dari 0 dan di sini juga pagination di sini kan tadi kita kalau misalnya search nih 2025 lulusan tahun 2025. Nah, di sini kan ada 16 datanya. Kita cari. Nah, dia tidak akan menampilkan langsung 16. Jadi akan cut di 10 gitu. Nah, 6 lagi akan di sini gitu. Itu fungsi dari pagination tadi. Untuk di bagian ini nih, yang result get filter alumni pagination. Selanjutnya di sini ada set data dan inisialisasinya untuk tadi preview sama next-nya. Selanjutnya di sini untuk get dashboard stats. Nah, ini fungsinya buat apa aja sih? Di sini get total alumni, get alumni tahun ini, get total prodi itu juga ngambil dari model. Dapat kita lihat, nah ini bagian atas ini get total alumni. Jadi dia akan mengcount out, jadi akan menjumlahkan count itu total seluruh alumni ada berapa. Nah itu menampilkannya di sini. Totalnya ada 100 alumni, 101 alumni. Selanjutnya ada juga get alumni tahun ini. Nah akan mencari date year, mendapatkan tahun saat ini, terus memfilter alumni berdasarkan tahun lulus, terus setelah itu akan menghitung alumni tahun lulus yang lulus di tahun ini, gitu. Nah, di sini 16 alumni yang lulus di tahun ini, yaitu di tahun 2025. Oke, selanjutnya adalah get total prodi. Nah, prodi yang kita miliki ini ada 5. Dan di sini fungsinya sudah benar, karena kan bisa saja nih kita ambil data teknik sipil ada 2 malah hitung semua gitu. Nah, di sini ada fungsi untuk memilih kolom program studi, selanjutnya akan di distance. Nah, jadi tidak akan ada yang double perhitungannya gitu. Jadi sesuai dengan apa saja program studi yang ada di Universitas KAIS ini. Selanjutnya itu juga akan ditampilkan diffuse di bagian indeks. Nah, di manakah itu? Di bagian atas. Nah, di sini nih, total prodi, dolar alumni tahun ini, dan total alumni akan ditampilkan. Nah, ini konsep MVC berlaku di sini. Selanjutnya, kita lihat lagi ini di kontrol alumni. Ada CRUD di sini, create, read, update, delete. Nah, di sini create ini akan menghubungkan ke tab baru yang bernama alumni.create.php. Diffuse di sini. Nah, di create.php. Ya, yang dimana di sini tambah alumni nih, set tambah alumni. Nah, dia akan menambah. Mungkin sambil kita coba untuk create ini. Nah, create. Jadi di sini akan menambahkan, nah, nama, nim, email, program studi, tahun lulus.
Nah, di sini akan menambahkan program studi tahun lulus. Selanjutnya akan ke redirect. Jadi kalau udah ke save, dia akan kembali lagi ke page awal. Mari kita coba. Kita coba namanya Widodo. Kita ketik S 123456. S itu dan email ini widodo.gmail. Di sini kita ikutin kais.ac.id. Program studinya informatika. S itu sipil, teknik sipil. Tahun lulusnya kita coba 2025. Simpan data. Nah, dia akan kembali. Nah, di sini bertambah karena tadi kita ubah jadi 2025 lulusnya dia dan alumninya bertambah jadi 102. Selanjutnya kita cari nih, tadi namanya Widodo saja. Nah, kita cari nih Widodo apakah ada? Oh, ternyata ada. Nah, ini KS Widodo. Oke, itu untuk fitur create ya. Kita lihat lagi untuk create di sini. Selanjutnya ada controller untuk metode edit. Nah, untuk edit di sini juga akan pindah ke halaman edit. Namun, di halaman edit di sini kita ngambil. Kalau tadi kan kosongan. Nah, kalau ini kan nih, misal kita edit nih, pindah ke halaman edit. Dia udah ada isinya, karena kita kan menuju ke ID yang kita tuju. Nah, misal nih Anita. Anita itu kita edit nih. Nah, kita akan dapat Anita NIM-nya bla bla bla. Nah, misalnya kita, oh ini salah input. Tahun lulusnya harusnya 2024. Tapi untuk NIM ini kita buat read only. Karena NIM itu adalah nilai pasti yang tidak dapat diubah-ubah. Kita update, apakah dia update? Kita cari tahun 2024. Nah, kita dapat lihat di refresh saja 2002 harusnya berganti tadi. Ya, intinya tadi berganti. Mungkin kita bisa langsung saja ke ininya, controllernya. Dapat kita lihat dolar data, nah input post, email dan lain sebagainya. Nah, di mana sih tadi yang bagian read only-nya? Kita cek di sini, di edit. Nah, di edit ini ada read only. Nah, kita buat read only nih. Ya, nah inputannya yang kita miliki nih, NIM dan lain sebagainya tadi nih, dolar alumni, NIM, email dan lain sebagainya. Mungkin tadi tidak terlihat ya editannya. Kita cek lagi nih, kita reset aja. Nah, mungkin kita editnya jangan tahun, karena kalau tahun nanti akan berurutan ke itunya, tahun lulusannya. Mungkin Gutawa Edwi di sini. Salah nama misalnya. Kita update, kita Gutawa Edwi. Nah, dia akan berubah ya. Itu untuk fungsi edit. Nah, selanjutnya ada juga controller. Nah, di sini edit mungkin saya cukupkan untuk edit. Intinya dia mengambil input sesuai dengan ID. Selanjutnya juga kita dapat edit gitu, sesuai dengan apa kesalahan yang akan diperbaiki gitu. Selanjutnya fitur untuk delete. Oh ya, untuk tadi modelnya di sini CRUD ya. Nah, di sini untuk tambah itu insert seperti biasa. Terus ini untuk update. Nah, nih kita ambil dulu nih get alumni untuk update nih. Kita ambil dulu tadi kan ada inputannya tuh nggak ngisi manual lagi. Nah, kita pakai get alumni by ID. Selanjutnya juga di sini. Nah, setelah itu kita update. Nah, ya kan, diupdate nih ke alumni. Nah, ini alumni siapa? Ini adalah tabel gitu ya. Selanjutnya di sini eh, menuju ke delete nih. Code yang terakhir yaitu delete. Nah, untuk delete sendiri itu dapat kita lihat di controller. Nah, nih delete nih. Untuk delete sendiri itu dia akan menuju ke delete alumni ID-nya berapa. Sama seperti yang ini update. Dia akan menuju ke ID, terus akan ke redirect. Kalau udah kehapus, dia akan kembali lagi ke halaman utama.
Nah, kita lihat juga di modelsnya. Nah, di modelnya cukup dengan ini, public function delete. Dia akan mendelete di tabel alumni ID berapa yang kita tuju. Nah, kita dapat lihat di indeks. Nah, di indeks ini kita cari untuk delete ya. Delete. Untuk delete ini sedikit saya variasi karena kita menggunakan suite alert, alert 2. Nah, di sini ada perintah delete kan. Nah, kalau ke delete dia akan kehapus. Selanjutnya juga ini untuk suite alertnya kita panggil di sini dan juga untuk ini CSS tambahan manual ini juga kita menggunakan Cloudflare. Nah, ini untuk suite alertnya. Nah, suite alert itu juga kita konfigurasi di JavaScript-nya di sini. Ini template bawaan di suite alert. Nah, kita cek nih, apakah beneran bisa hapus untuk Gita Gutawan Edwi. Kita coba nih, 2025 harusnya berkurang nih, jadi 15 nih, jadi 101. Kita coba, nah, kita kan nggak mungkin hapus kepencet nih. Misalnya kita salah mencet, set. Nah, langsung hapus kan bahaya itu data ya. Jadi ada konfirmasi alert yang tadi kita pakai, yaitu suite alert. Kita hapus nih, Gita Gutawa Edwi, kita hapus. Terus, nah, berubah kan jadi 101 dan 15 alumni tahun ini. Hilang datanya. Itu akan hilang secara permanen. Makanya tadi ada pemberitahuan data alumni Maya Ayu akan dihapus secara permanen. Fatal. Oke. Mungkin nextnya untuk ini delete, ini untuk search. Ini searchnya untuk yang models. Oh enggak, kita ke controller. Habis delete kita lihat nih untuk detail alumni. Nah ini fungsi controller untuk ke statistik. Nah di sini ada dolar data per tahun dan prodi per tahun. Jadi bedanya apa sih? Bedanya itu tadi ini. Nah, ini kan ini per tahunnya ini per prodi per tahun gitu. Nah, dapat kita lihat nih, informatika tahun sekian, lulus sekian. Nah, dia akan meluat view alumni underscore statistik. Yang dimana kita lihat di models. Nah, ini chart untuk grafiknya. Dia akan menggunakan public function get lulusan per tahun. Dan kon kita ambil tahun lulusnya sekian, 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 2020 hingga 2025. Selanjutnya juga untuk get prodi. Nah, di sini tahun lulus program studi dengan ascending. Nah, ascending ini kalau itu kan untuk seluruhnya. Kalau ascending itu data terkecil sampai terbesar. Makanya dari sini kita lihat nih, dia kan count dari 2020 ke 2025. Tapi kalau misalnya descending, dia berarti 2025 ke 2020. Itu bedanya ascending dan descending. Selanjutnya, setelah itu akan ada public function get filter alumni technician. Nah, di sini nih. Oh, ini yang untuk itu. Tadi kan kalau yang, nah ada dua, jadi filter alumni itu ada dua sebentar. Nah ini kan kalau ini filter yang biasa dan untuk yang tanpa itu untuk nyari yang bagian ini supaya tetap menampilkan maksimal 10. Itu fungsi untuk get filter alumni technician hampir sama kayak sebelumnya, tapi kan tadi ada no technician gitu. Oke, bedanya cuma di situ. Terus untuk grafik ini, chart grafiknya ini di model seperti ini. Tahun lulus scanning, alumni, results. Ini di models dan ini akan menampilkan ditampilkan di mana? Di views. Views bagian statistik. Nah, set. Nah, kita menggunakan saya menggunakan Google Apps, Cloudflare, JS Liver. Oke, di sini kita menggunakan yang telah saya sebutkan tadi.
Nah, di sini juga ada style tambahan untuk mengatur chart tadi. Nah, di sini dapat kita lihat. Nah, di sini ada tombol kembali ininya, ya statistik. Nah, kembali seperti biasa. Selanjutnya, nah, di sini JSON-nya itu berguna untuk menampilkan chart-chart yang telah dituju tadi di dalam alumni controller. Nah, di sini 7. Oke, statistik. Nah, sini chart 2 prodi per tahun, JSON for age dan lain sebagainya, all prodi, raw data akan buat sebuah new chart kalau tahunnya beda gitu, otomatis dan akan dicetak nanti di dalam sebuah halaman lihat statistik. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.